Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gua akan update tentang 3 event airdrop sekaligus menjelang token generation event dan open claim. Pertama kita akan bahas ini Tia, kedua Plum, dan yang terakhir Nodevay atau Notcoin. Oke, jadi gak perlu banyak basa-basi, silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, pertama kita akan update tentang event airdrop Inisia menjelang mainnet. Namun di tengah-tengah menjelang mainnet ini, ada yang perlu kalian lakukan apabila sebelumnya kalian tengah mengerjakan event airdrop Inisia. Mungkin kalian tidak terlalu asing dengan si Jenny yang merupakan salah satu hewan yang sebelumnya kita besarkan, naikkan level dengan cara memberi makan. Jadi yang perlu kalian lakukan saat ini adalah membekukan si Jenny sebelum menjelang mainnet. Dan di sini juga telah disampaikan melalui akun Twitter resminya Inisia. Jadi dalam pengumuman tersebut, pembaruan mainnet yang sudah mencapai 78%. Kode rilis mainnet Inisia secara resmi telah dibekukan dan audit keamanan cakupan penuh sedang dilakukan. Untuk merayakannya, kami membekukan anjing yang bernama si Jenny di dalam blockchain Inisia. Dan sebelumnya juga sudah gua update melalui grup Telegram resmi Crypto Strategi. So far, kira-kira bagaimana cara melakukan pembekuan Jenny yang merupakan anjing virtual dalam blockchain Inisia? Jadi silahkan kalian klik tautan tersebut yang merupakan website resmi dari Inisia. Setelah kalian didirect ke halaman seperti ini, silahkan kalian koneksikan dengan wallet Inisia kalian. Oke, di sini kita klik connect wallet. Kemudian kita pilih Inisia wallet. Setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, silahkan kalian scroll down. Nah, jadi apabila sebelumnya kalian belum membekukan si Jenny yang merupakan anjing virtual di dalam blockchain Inisia, silahkan kalian freeze terlebih dahulu sebelum kalian melakukan freeze Violet Mignon. Dan berhubung sebelumnya gue sudah membekukan si Jenny yang merupakan anjing virtual di dalam blockchain Inisia, jadi biar video ini dibuat, gue akan membekukan Violet Mignon. Dan cara melakukan pembekuannya, kalian cukup klik fitur freeze. Kemudian silahkan kalian confirm for wallet. Oke, jadi kita baru saja berhasil untuk membekukan Violet Mignon yang merupakan makanan si Jenny. Karena setelah proses pembekuan ini selesai, si Jenny butuh makan untuk melanjutkan ke tahap proses selanjutnya. Jadi gua harap kalian mengerti bagaimana cara melakukan pembekuan baik untuk si Jenny maupun Violet Mignon. Kemudian untuk tahap selanjutnya, meskipun Inisia sudah mencapai 78% menjelang open mainnet, tetapi kalian masih bisa melakukan transaksi dalam event testnet Inisia. Dan itu merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan points dan juga transaksi dalam event testnet agar kalian bisa mendapatkan alokasi lebih banyak dari event airdrop Inisia. Jadi cara memaksimalkan transaksi, silahkan kalian klik fitur VIP, kemudian kalian pilih Project Milky Way, oke, kita klik Go to Web, kemudian silahkan kalian klik Launch App. Setelah kalian didirect ke dalam platform Milky Way, silahkan kalian koneksikan dengan wallet Inisia kalian. Tetapi sebelum kalian mengoneksikan dengan wallet Inisia kalian, pastikan bahwa platform Milky Way sudah berada di dalam jaringan testnet. Jadi silahkan kalian aktifkan fitur testnet mode. Setelah kalian beralih ke dalam jaringan testnet, silahkan kalian stakingkan token init kalian di dalam platform Milky Way. Namun token init yang bisa kalian stakingkan di dalam platform Milky Way merupakan token init yang berada di dalam blockchain Milky Way. Jadi apabila sebelumnya kalian belum memiliki token init di dalam jaringan Milky Way, silahkan kalian lakukan bridging dari jaringan Inisia ke dalam jaringan Milky Way. Dan cara melakukan bridge-nya, silahkan kalian klik fitur bridge. Kemudian silahkan kalian masukkan sejumlah token init untuk kalian pindahkan ke dalam jaringan Milky Way. Semisal 50 token init, kemudian kita bridge. Berikutnya silahkan kalian approve. Lalu silahkan kalian confirm for wallet. Setelah kalian berhasil melakukan bridge dari jaringan Inisia ke dalam jaringan Milky Way, berikutnya silahkan kalian stakingkan sejumlah token init kalian. Di sini gue memiliki sekitar 65 token init yang ada di dalam jaringan Milky Way. Dan gue akan memasukkan semuanya, kemudian kita stake. Kemudian kita approve. Lalu kita confirm for wallet. Oke, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan staking sekitar 65 token init. Dan seandainya kalian tidak memiliki pouch token init, silahkan kalian klaim terlebih dahulu pouch token init. Kalian bisa langsung mengklik use pouch to get token. Kemudian silahkan kalian perip captcha, lalu silahkan kalian submit. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itu bagaimana cara melakukan klaim pouched Inisia.
Tetapi sebelumnya, gue mau disclaimer, sebetulnya kalian bisa men-stakingkan token Celestia Mainnet di dalam platform Milky Way. Dan tentu dengan kalian men-stakingkan token Celestia Mainnet untuk potensi eligible dan juga mendapatkan alokasi lebih besar sangat tinggi dibandingkan kalian hanya men-stakingkan token testnet di dalam platform Milky Way. Kemudian informasi yang terakhir tentang kriteria eligible dalam event airdrop Inicia, yang dimana telah disampaikan melalui akun X resminya Inicia. Mulailah liburan Anda dengan benar, dengan bergabung dengan acara khusus, dan juga menempatkan Jenny yang Anda panggil dari testnet pertama di atas es. Jadi level kedua dapat membekukan dirinya dalam balok es hingga tanggal 31 Januari. Bagi yang tidak punya anjing ataupun Jenny, saya dengar badai kedua mungkin akan menghantam rantai, sementara itu tidak terlihat di bawah untuk mengetahui lebih banyak cara untuk saling terkait. Nah, jadi untuk kriteria eligible dalam event airdrop Inicia, kalian wajib memiliki Jenny level 2. Dan untuk setiap user yang sudah menaikkan level si Jenny ke tahap level 2, maka kalian berhak untuk membekukan si Jenny sampai dengan tanggal 31 Januari. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itu tentang updatean terbaru dari event airdrop Inicia. Berikutnya kita akan update tentang event airdrop Plume Network menjelang TGE. Oke, sebelumnya kita akan bahas secara singkat tentang sebuah pengumuman yang telah disampaikan melalui website resmi Plume Network. Memperkenalkan airdrop Plume, daftar sekarang untuk airdrop musim pertama Plume untuk menandai dimulainya perjalanan transformatif. Kami sangat gembira mengumumkan langkah pertama dalam perjalanan kami menuju desentralisasi dengan musim perdana Plume airdrop, dan misi kami di Plume adalah membangun dunia on-chain baru yang menyatukan ekonomi on-chain yang ada dan dunia nyata. Dengan membangun jembatan ini, kami dapat menciptakan dunia terpadu, tempat berinteraksi dengan aset dunia nyata, dan semudah berinteraksi dengan aset asli kripto. Lalu bagaimana saya bisa mendaftar untuk Plume airdrop? Jadi silahkan kalian melakukan pendaftaran ataupun registrasi di dalam website resmi registration.plumenetwork.xyz. Dan pendaftaran ini dibuka hingga tanggal 18 Januari pukul 5 sore UTC. Jadi gua harap kalian bisa melakukan pendaftaran apabila sebelumnya kalian mengerjakan event airdrop Plume Network. Dan di sini juga ada sebuah timeline. Jadi pertama, silahkan kalian melakukan registrasi. Kemudian cek allocation before TGE, token launch TGE, dan mainnet. Berikutnya kita akan bahas tentang kriteria eligible dalam event airdrop Plume Network. Jadi untuk pengadopsi awal, dedikasi para pengadopsi awal dan juga kekuatan community telah berperan penting dalam pengembangan dan juga pertumbuhan Plume Network. Pengguna testnet telah terlibat dalam pengujian langsung yang ekstensif, menghasilkan lebih dari 18 juta wallet, dan mengeksekusi lebih dari 280 jutaan transaksi. Dan partisipasi aktif ini memungkinkan pengujian stres yang ketat dan juga umpan balik yang berharga tentang kinerja dan juga kegunaan. Lalu para staker, pradeposit memberikan dukungan finansial melalui campaign Stakestone dan juga NES, menunjukkan keyakinan kuat dan juga potensi Plume untuk merevolusi real world asset. Partisipasi mereka merupakan sinyal kesehatan dan juga potensi Plume sebagai rantai ataupun chain yang sangat kuat dan liquid. Nah, jadi ada 3 kriteria eligible dalam event airdrop Plume Network. Jadi pertama, tentunya seorang pengguna testnet dengan memperoleh poin miles. Jadi testnet Plume mencatat lebih dari 18 jutaan wallet dan 280 jutaan transaksi pada tahun 2024. Hadiah akan didistribusikan berdasarkan miles Plume dan pengguna asli yang telah meluangkan waktu, serta upaya untuk mengoptimalkan jaringan. Kemudian kriteria yang kedua, anggota komunitas aktif di dalam Discord. Jadi pemegang role ataupun peran tertentu di dalam server Plume Discord yang berpartisipasi dalam campaign testnet berhak mendapatkan bagian dalam airdrop. Peran ini diberikan kepada anggota community awal dan peserta aktif di dalam Plume Discord. Lalu yang terakhir, pengguna prastoran, dan ini merupakan event airdrop retroaktif. Jadi campaign Stakestone dan juga NES berhasil mengumpulkan lebih dari 60 jutaan US dollar pada tahun 2024. Nah, jadi meskipun kalian hanya mengerjakan event testnet dari event airdrop Plume, tetapi kalian akan mendapatkan alokasi dengan catatan kalian memiliki poin miles, aktif dalam bertransaksi, dan juga aktif di dalam komunitas Plume Network. Terutama kalian aktif melakukan interaksi di dalam Discord Plume Network. Berikutnya kita akan melakukan pendaftaran menjelang TGE Plume Network. Jadi silahkan kalian masuk ke dalam website registration.plumenetwork.xyz, atau nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Dan setelah kalian diderek ke halaman seperti ini, silahkan kalian koneksikan dengan wallet
yang sebelumnya kalian gunakan. Oke, kita klik Connect Wallet. Kemudian kita hubungkan. Setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, berikutnya silahkan kalian klik Get Started. Kemudian silahkan kalian klik Continue. Lalu Continue. Berikutnya silahkan kalian koneksikan dengan akun Twitter kalian. Oke, kita Connect X. Kemudian kita izinkan aplikasi. Setelah akun Twitter kalian terhubung, silahkan kalian connect Discord. Kemudian authorize. Nah, jadi setelah kalian selesai mengoneksikan dengan wallet, akun Twitter, dan juga Discord, silahkan kalian scroll down. Kemudian continue. Lalu silahkan kalian sign. Kemudian silahkan kalian confirm for wallet. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itu cara melakukan pendaftaran dalam event NetDrop Bloom Network menjelang TGE. Kemudian yang terakhir, kita akan bahas event NetDrop NodeBay ataupun Nodecoin yang saat ini sudah melakukan open claim. Dan setelah kalian diderek ke halaman seperti ini, silahkan kalian koneksikan dengan wallet yang kalian daftarkan pada saat mengerjakan event NetDrop NodeBay ataupun Nodecoin. Karena seandainya kalian mengoneksikan dengan wallet yang lain, maka keterangan tersebut akan not eligible. Dan dalam melakukan klaim Nodecoin, ada dua versi. Kalian bisa melakukan klaim secara on-chain dan juga off-chain. Untuk melakukan klaim secara on-chain, maka kalian membutuhkan gas fee di dalam jaringan Solana. Mungkin kalian bisa menyiapkan sekitar $1 hingga $2. Karena Solana merupakan salah satu blockchain layer 1 dengan biaya yang relatif murah. Kemudian versi yang kedua, kalian bisa melakukan klaim langsung ke dalam bursa, baik kalian melakukan klaim ke dalam bursa OKX, Bitget, Get.io, KuCoin, dan lain sebagainya. Karena Nodecoin akan terdaftar secara serentak di beberapa bursa Tier 1. Jadi langkah yang pertama, silakan kalian klik Connect Wallet. Kemudian silakan kalian ikuti panduan, dan di sini gue akan contohkan untuk melakukan klaim secara off-chain. Semisal kalian ingin melakukan withdrawal secara off-chain ke dalam bursa Bitget. Jadi langkah pertama kali yang harus kalian lakukan, silakan kalian buka aplikasi Bitget, lalu silakan kalian cari fitur deposit. Dan di sini kita klik deposit. Lalu silahkan kalian cari token NC ataupun Nodecoin. Di sini silahkan kalian ketikkan NC. Kemudian kalian klik. Kemudian silahkan kalian klik jaringan ataupun choose a network. Dan kalian pilih Solana. Kemudian silahkan kalian copy wallet address tersebut untuk kalian pastikan di dalam halaman klaim Nodecoin. Berikutnya silahkan kalian ambil UID akun Bitget kalian. Dan cara mengambil UID akun kalian, silahkan kalian klik fitur profile. Kemudian silahkan kalian copy UID akun Bitget kalian. Setelah kalian copy, silahkan kalian back ke halaman klaim, lalu kalian paste. Jadi lebih kurangnya seperti itu cara melakukan klaim Nodecoin versi off-chain. Kemudian silahkan kalian pastikan kembali dari wallet address dan juga UID. Karena ketika wallet address dan juga UID salah, maka token NC tidak akan pernah landing ke dalam akun kalian. Dan cara melakukan klaim secara off-chain semuanya sama, baik kalian pengguna Bitget, KuCoin, Get.io, bahkan OKX. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian tentang 3 event airdrop menjelang TGE dan juga open claim. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Vicky, back to you.